keputusan pengadilan tersebut justru membuat keadaan semakin memburuk. Hai semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang kembali. Untuk yang baru mampir, kenalin aku Nadia Ayu. Di channel ini aku sering membahas kisah true crime dari berbagai negara. So, jika kalian tertarik, bisa langsung subscribe dulu. Anyway, di video kali ini aku akan membahas tentang kisah tragis yang menimpa seorang wanita sekaligus ibu dari dua putri kembarnya dan berasal dari Amerika Serikat, di mana sang ibu yang bernama Nikki telah dihilangkan nyawanya secara kejam oleh sang pelaku yang tak lain adalah kedua anaknya sendiri. Yang makin membuat miris adalah si kembar melakukan kejahatan tersebut saat usia mereka baru 16 tahun dan alasan keduanya menghilangkan nyawa ibu kandungnya sendiri karena pengen bebas dari segala aturan yang Nikki buat. Lantas gimana sih kronologi lengkapnya? Langsung saja, mari kita simak bareng-bareng ceritanya. Kisah ini berawal dari Jarmika Yvonne Whitehead atau dikenal dengan nama Nikki, melahirkan bayi kembar perempuan saat dia berusia 17 tahun pada 27 November 1993. Bayi tersebut dia namai Tasmiyah atau Tess dan Jasmiyah atau biasa dipanggil Jess. Nikki sendiri dulu lahir di penjara karena ibunya, Linda Whitehead, sedang menjalani hukuman atas kasus penyalahgunaan obat terlarang. Akhirnya, Nikki diasuh oleh sang nenek yaitu Della Frazier. Melahirkan di usia yang sangat muda tentunya membuat Nikki cukup kesulitan. Namanya masih umur segitu tapi dia udah punya tanggungan untuk membesarkan kedua anaknya sendirian lagi. Karena inilah Nikki memutuskan mengajak si kembar untuk tinggal di rumah Della. Mereka bertiga tinggal di rumah tersebut hingga Tess dan Jess berusia 7 tahun. Dan selama di sana, si kembar tuh nempel banget sama Della. Ditambah Nikki juga jarang di rumah karena dia harus kerja gitu kan ya, banting tulang dari pagi sampai sore. Jadi seperti gak ada waktu buat anak-anaknya. Hingga akhirnya pada tahun 2000, Nikki yang waktu itu berusia 25 tahun jatuh cinta dengan Robert Head, seorang supir truk yang berusia 30 tahun lebih tua darinya. Tak lama setelah menjalin hubungan, Nikki memutuskan untuk pindah ke rumah si pacar di Conyers, Georgia bersama kedua anaknya. Tess dan Jess sebenarnya tidak suka akan rencana ini, karena berarti mereka harus pisah kan dari Della. Tapi gimana pun juga gak ada pilihan lain. Lanjut, pada tahun 2007, Nikki akhirnya berhasil mendapatkan hak asuh penuh atas kedua anaknya. Setelah selama ini Della lah yang punya hak asuh. Ketika Tess dan Jess menginjak usia remaja, mereka dan ibunya mulai sering bertengkar. Keduanya membenci Nikki karena menurutnya si ibu terlalu mengatur hidup mereka. Contohnya mereka nggak dibolehin pacaran dan nggak dibolehin keluar malam-malam. Sebenarnya tujuan ibunya tuh baik ya. Tapi bagi Tess dan Jess, hal ini sangat menjengkelkan. Keduanya lebih suka tinggal dengan Della karena buyutnya itu selalu memanjakan mereka. Nurutin apa yang mereka mau sedari kecil, beda sama Nikki. Masalah ini pun makin memanas dan bahkan pertengkaran ini tak jarang berakhir dengan perkelahian. Si kembar sampai harus beberapa kali mengikuti pengadilan anak di bawah umur karena mereka terbukti melakukan penyerangan pada ibunya sendiri. Sampai akhirnya pengadilan pun memutuskan untuk mengembalikan hak asuh Tess dan Jess pada Della. Namun pada tahun 2010, pengadilan memberikan perintah pada si kembar untuk tinggal kembali dengan ibunya setidaknya selama 2 minggu. Mau dilihat apa hubungan ketiganya tuh semakin membaik atau sebaliknya. Dan gimana pun juga meskipun anak-anaknya tuh bertingkah jahat ke Nikki, si ibu gak mau menyerah. Dia masih memilih untuk bisa tinggal sama Tess dan Jess. Walaupun udah pernah dikasarin secara fisik, gak peduli ya Nikki ini. Tetap sayang dia sama anak-anaknya. Namun ternyata keputusan pengadilan tersebut justru membuat keadaan semakin memburuk.
Tess dan Jess kembali tinggal dengan ibunya mulai 5 Januari 2010. Dan pada 13 Januari di tahun yang sama, Nikki Whitehead ditemukan meninggal dunia. Si kembar menelpon polisi dan melaporkan bahwa ibu mereka telah meninggal di bak mandi. Keduanya mengaku menemukan Nikki saat baru pulang sekolah. Pihak medis menyatakan bahwa Nikki telah meninggal akibat serangan dengan pisau. Dan melihat betapa ngerinya luka di tubuh korban, polisi berpendapat bahwa sang penyerang kemungkinan bukanlah orang asing, namun telah mengenal korban dan punya motif kebencian pada Nikki. Awalnya, tak ada yang mengira bahwa pelaku adalah anak korban sendiri. Saat diinterogasi, Tess dan Jess seolah menuduh kekasih ibunya, yaitu Robert, yang telah menghilangkan nyawa Nikki. Mereka mengatakan bahwa ternyata ibunya punya pacar lain bernama Joe. Dan ketika Robert tahu hal tersebut, dia dan Nikki sempat bertengkar hebat beberapa hari sebelum Nikki dihilangkan nyawanya. Polisi pun melakukan pemeriksaan pada Robert. Namun setelah menjalankan beberapa tes DNA, Robert dinyatakan bersih dan dibebaskan dari dugaan tersangka. Ditambah, terbukti bahwa sehari sebelum kematian Nikki, Robert sedang bekerja di luar kota. Sementara itu, tidak ada catatan atas nama Joe. Jadi Joe ini tuh sebenarnya cuma nama karangan dari si kembar aja. Selama investigasi berlangsung, polisi mencatat perilaku aneh Tess dan Jess. Dalam beberapa kali interogasi, keduanya mengatakan bahwa mereka sangat terpukul dengan kematian sang ibu. Di ruang interogasi, si kembar juga terlihat menangis, tapi mereka menangis tanpa mengeluarkan air mata sama sekali. Selain itu, ketika polisi menyuruh keduanya untuk mendeskripsikan sosok yang bagaimana si Nikki itu, Tess dan Jess justru bercerita tentang keburukan sang ibu. Bukti lain yang membuat polisi makin curiga pada si kembar yaitu, ketika polisi menggeledah rumah Nikki, mereka menemukan sepatu boot milik Tess atau enggak Jess. Ada noda darahnya sedikit di bagian depan dan boots itu disimpan rapi di dalam box, ditaruh di bawah kasur tapi di pojokan gitu. Jadi seolah-olah memang sengaja disembunyikan. Lalu ketika dites DNA, ternyata darah tersebut merupakan darah milik Nikki. Karena banyaknya kejanggalan ini, polisi menyelidiki keduanya lebih lanjut. Pada hari kematian Nikki, si kembar mengatakan bahwa mereka terlambat masuk sekolah sekitar 10 menit. Tetapi, setelah dikonfirmasi ke pihak sekolah, ternyata mereka baru hadir di sekolahan pas sudah siang. Meskipun polisi telah mencatat berbagai kejanggalan kedua gadis tersebut, tapi mereka belum menemukan bukti yang benar-benar kuat untuk memastikan apakah pelaku penghilangan nyawa Nikki adalah Tess dan Jess. Oleh karena itu, akhirnya si kembar dikembalikan untuk tinggal dengan buyutnya, sementara polisi masih melakukan penyelidikan dan diam-diam memantau mereka. Selama tinggal dengan buyutnya itu, Tess dan Jess melakukan aktivitas seperti biasa. Mereka main dengan teman, terus datang ke pesta, dan juga menghadiri prom sekolah. 4 bulan kemudian, hasil tes forensik mengungkap fakta menarik. Selama jenazah Nikki diotopsi, pihak berwenang menemukan sehelai rambut yang terletak di sela-sela gigi korban. Dan tes DNA menunjukkan bahwa rambut itu merupakan milik salah satu anaknya. Gak bisa dipastiin ya apakah itu rambutnya milik Tess atau Jess, karena keduanya punya DNA yang mirip. Pihak berwenang pun menghubungkan fakta ini dengan bukti yang telah mereka temukan sebelumnya, yaitu bekas luka gigit di tangan Jess. Jadi pasti kembar diinterogasi dulu, polisi mengetahui bahwa salah satu lengan Jess ada luka gigitannya. Cetakan gigi Nikki pun dibuat, dan hasilnya cetakan tersebut bentuknya serasi dengan foto luka memar di tangan Jess. Pada Mei 2010, akhirnya si kembar ditangkap dan didakwa atas kasus penghilangan nyawa terhadap Nikki Whitehead. Awalnya Tess dan Jess menyatakan diri tidak bersalah. Namun tahun 2014, setelah berunding dengan pengacaranya, Tess merubah pernyataannya agar dia mendapatkan pengurangan hukuman dan mengaku bahwa dia memang bersalah. Pada akhirnya, Tasmiyah didakwa hukuman 30 tahun penjara. Sebulan kemudian, Jess juga mengatakan hal yang sama dan dia juga diberikan hukuman 30 tahun penjara.
Selama sidang berlangsung, keduanya diperintahkan untuk menjelaskan secara detail tentang kejahatan yang telah mereka lakukan. Kronologinya, pada pagi hari kejadian, Nikki seperti biasa membangunkan si kembar agar mereka segera bersiap-siap ke sekolah. Namun bukannya bangun lalu bergegas, keduanya bilang kalau nggak mau sekolah. Mereka juga bilang pada Nikki untuk tidak usah ikut campur kehidupan mereka. Dan terjadilah pertengkaran antara Nikki dengan anak-anaknya. Pertengkaran sepele ini makin membesar, lalu berakhir dengan si kembar mengeroyok ibunya, hingga terjadilah penghilangan nyawa terhadap Nikki. Sehabis menghilangkan nyawa Nikki, Tess dan Jess membersihkan TKP untuk menutupi keterlibatan mereka. Lalu keduanya pergi ke sekolah agar bisa membuat alibi ketika ditanyai polisi. Setelah dikulik lebih jauh, Tess dan Jess ternyata telah lama merencanakan penghilangan nyawa kepada Nikki. Hal ini diperkuat dengan bukti buku diari mereka yang ditemukan polisi, di mana buku tersebut kebanyakan berisi tulisan kebencian pada sang ibu. Sementara itu, Tasmiyah menjalankan hukuman di Pulaski State Prison dan Jasmiyah dipenjara di Arendelle State Prison. Jadi itu tadi kisah si kembar Whitehead yang tega menghilangkan nyawa ibu kandung mereka sendiri karena gak mau diatur-atur sang ibu. Pengennya hidup semau mereka. Ini beneran miris banget ya. Menurut kalian, gimana tanggapannya atas kasus ini? Silahkan tulis komentar kalian di bawah ya. Anyway, terima kasih telah menyimak sampai akhir. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe buat yang belum. Nantikan video selanjutnya. Aku Nadia Ayu dan sampai jumpa.